warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perancangan pengembangan kurikulum mengenai to be organic. Yang pertama akan dibawakan oleh Mbak Anissa. Nah, untuk pertanyaan yang pertama itu pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Kebesaran ya. Oke. Pengalaman belajar yang baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik adalah peserta didik memiliki karakteristik dan gaya belajar yang berbeda satu sama lain. Nah, hal ini melatar belakangi adanya perbedaan metode belajar yang dibutuhkan oleh peserta didik itu sendiri. Nah, guru dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik dengan melihat karakteristik dan gaya belajar peserta didik melalui tes diagnostik atau asesmen diagnostik. Nah, guru bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan gaya belajarnya sehingga dalam penyampaian materi, guru dapat memberikan perlakuan yang sesuai dengan gaya belajarnya. Dengan demikian, diharapkan peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik. Nah, selain itu, memberikan pengalaman belajar yang bermakna berdasarkan pengetahuan yang ada di lingkungan peserta didik dengan harapan dalam proses pembelajaran dengan mengangkat permasalahan yang ada di lingkungan sekitar dapat meningkatkan pemahaman bagi peserta didik terutama dalam interaksi antar komponen ekosistem yang ada kaitan erat dengan lingkungan hidup mereka. Jadi kan kemarin KD yang diambil itu tentang ekosistem di kelas 10 di semester 2. Nah, memberikan pengalaman bermakna ini, kelompok kami mencontohkan dengan permasalahan yang dihadirkan itu berkaitan dengan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya nomor 2. Pertanyaan kedua, bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman atau miskonsepsi? Umumnya peserta didik ingin dikelompokkan dengan teman dekatnya. Hal ini memungkinkan peserta didik mengalami kesalahpahaman ketika mereka harus dikelompokkan menurut gaya belajarnya. Kemudian untuk meminimalkan hal tersebut, guru dapat memberikan pemahaman di awal pembelajaran kepada peserta didik bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan gaya belajar supaya peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Sehingga pemberian perlakuan yang berbeda bukan bermaksud untuk mendiskriminasikan mereka, namun dilandasi dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas? Yang pertama, mengatur dan mengurutkan pengajaran berdasarkan teori Webtoon. Kemudian guru dapat mempersiapkan kondisi ruang kelas yang nyaman bagi peserta didik. Kemudian guru sebagai pengelola kelas merupakan orang yang memiliki peranan yang strategis dalam mengatur dan menentukan pembelajaran. Untuk bentuk nyatanya dengan menggunakan model yang tepat dengan karakteristik peserta didik, kelompok kami menggunakan modelnya PBL. Kemudian dipandu dengan LKPD. Selama proses berdiskusi, guru berkeliling untuk menanyakan progresnya. Setelah selesai berdiskusi, maka selanjutnya mengkomunikasikan hasil diskusi ke teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya dibacakan Mas Radi. Untuk selanjutnya ini ada contoh aktivitas yang dapat memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama untuk memaksimalkan keterlibatan peserta didik itu dapat diajak dalam membuat kesepakatan peraturan
kelas agar peserta didik disiplin dalam belajar. Kemudian cara yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan ice breaking untuk mengelola kelas sehingga guru juga dituntut untuk kreatif dalam hal ini agar peserta didik tidak mudah bosan ketika proses pembelajaran berlangsung. Nah, cara yang ketiga untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas peserta didik dalam proses belajar yaitu dengan menyeting kegiatan pembelajaran dengan diskusi kelompok untuk membuat atau memberikan ruang kepada peserta didik dalam berpendapat secara kritis sehingga nantinya akan menimbulkan umpan balik dalam proses pembelajaran. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok to be organized. Monggo bagi kelompok yang kebagian jatah bertanya dipersilakan. Kelompok berapa? Kelompok 6 berarti. Ya, Salsa, Risa, Zaina. Seperti tadi kelompok Mbak Anissa menjelaskan yang slide bagaimana meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman. Disebutkan bahwa guru dapat memberikan pemahaman di awal pembelajaran kepada peserta didik bahwa pengelompokan dilakukan berdasarkan gaya belajar. Tapi Pak Ibu sudah menjelaskan bahwa guru tidak boleh memberikan arahan bahwa kamu dikelompokkan sesuai gaya belajar kamu. Seperti tadi yang dijelaskan Pak Ibu, menurut kelompok Mbak Anissa dan Mbak Rio, bagaimana cara guru itu memberikan pemahaman tersebut bahwa jangan disebutkan sesuai gaya belajar itu bagaimana. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya itu gimana cara mengorganisasikan gaya belajar sesuai dengan gaya belajar peserta. Gitu. Ya, kami untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana kan tadi dijelaskan oleh Pak Ipul, jangan melabelkan peserta didik ketika proses pembelajaran. Nah, pada kegiatan pembelajaran yang kami maksud itu, sebelum pertemuan tersebut itu kan guru melakukan tes diagnostik atau asesmen diagnostik yang di dalamnya untuk memuat profil peserta didik itu sendiri. Jadi guru itu bisa tahu siswa tersebut itu lebih suka belajar dengan cara seperti apa, dengan mendengarkan video atau dengan membaca dan lain-lain. Nah, yang kami maksudkan itu ketika membagi kelompok itu guru tidak melabelkan berdasarkan yang pintar-pintar, yang tidak pintar itu bukan, tetapi sesuai dengan minatnya seperti itu. Kalau tadi kan Pak Ipul kan menjelaskan melabelkannya dalam hal yang mungkin lots, middle atau yang hot gitu kan, yang pemikiran seperti itu. Nah, kalau di kami itu pemahamannya itu bukan yang dikelompokkan ke yang pintar-pintar aja, yang pintar-pintar, tapi dikelompokkannya itu berdasarkan hasil tes diagnostik yang sudah dilakukan seperti itu. Terus pertanyaannya yang kedua, apa lagi Mbak? Cara mengorganisasikan gaya belajar. Nah, di slide pertama tadi kan kami sudah menjelaskan dengan karakteristik peserta didik yang berbeda, tentunya guru akan menyiapkan metode belajar yang menyesuaikan kebutuhan gitu. Tetapi metode belajar itu tuh kayak misalnya ketika ada siswa yang memang cara berkomunikasinya baik, kayak lebih dominan ke kinestetik, berarti bagaimana guru melakukan penilaian ketika dia sedang melakukan presentasi, kemudian perannya ketika diskusi seperti itu. Terus izin menambahkan dari penjelasan dari Mbak Anissa tadi, berangkat dari adanya asesmen diagnostik tadi untuk mengetahui gaya belajar mereka, entah itu dia visual, kinestetik ataupun audio dan lain sebagainya. Itu nanti kan guru sudah memiliki data masing-masing dari peserta didik, kan guru harus mengetahui personalnya
peserta didik seperti apa kan. Berdasarkan dari data tadi, dalam proses untuk diskusi, dalam proses mengorganisasi mereka, guru sudah punya data. Jadi guru bisa menentukan nama-nama BNEM untuk dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar mereka. Seperti itu. Oke, sudah selesai? Ya, saya rasa perlu kita batasi ya waktunya ya. Baik, silakan di closing kelompok dulu. Sekian presentasi dari kelompok akademi. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara, langsung saya reviewkan saja sambil bersiap ya. Kelompok terakhir ini sebagian tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ya dalam pengelompokan. Itu